Dua orang adil saksinya, ada ijab, ada qabul, ada mahar, lalu dia mau bebas tanpa ikatan, namanya kumpul kerbau. Kata orang Jakarta, kumpul kebo, bebas tanpa ada ikatan. Yang hidup saya, yang berzina saya, yang berdosa saya, yang mau masuk neraka saya. Kenapa ente mengurus urusan saya? Begitu entengnya mereka berkata. Lalu orang yang tak mengaji pun bingung menjawab, betul juga kata kau ya, kalau gitu kau ajalah masuk neraka. Padahal dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi. Itulah yang dibacakan anak kita tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ajak orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, nanti orang akan semaunya saja hidup bebas tanpa ikatan. Terserah saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya, duit-duit saya, yang buat dosa saya, jangan urus-urus saya. Memang yang punya mata kau, yang punya telinga kamu, yang buat dosa kamu, yang masuk neraka kamu. Tapi kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau aja, bodat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Misriyah artinya Mesir, Makkiyah artinya Makkah, Madaniyah artinya Madinah, Iraqiyah artinya Irak, Sudaniyah Sudan. Kenapa pula Sudan ini bisa menyasar ke tembung? Apa asal muasalnya? Jadi itu yang penasaran saya dari tadi malam. Cuman saya tak mau bertanya. Sampai pun ke sini tadi tak ada saya tanya. Karena masa pula profesor bertanya kan? Jadi saya diam aja. Rupanya Al-Mukarram Tengku Ustadz Tengku Dahlan Yusda LC MHI, MHI Master Hukum Islam, LC titel licence, lisans artinya ijazah. Ini orang sudah dapat ijazah untuk mengajar. Yang pertama kali mengeluarkan LC itu Al-Azhar. Setelah itu seluruh perguruan tinggi, ulama-ulama Al-Azhar datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diundang oleh Raja Saudi Arabia ketika mau mendirikan Universitas Madinah. Itulah maka orang-orang yang tamat Madinah pun LC juga titelnya. Titel LC itu artinya licence, lisans artinya ijazah boleh mengajar. Tapi semalam saya dapat bisikan baru, Ustaz Somad tahu LC. Saya bilang LC itu titel saya. LC itu artinya lulus Covid gitu. Jadi rupanya Sudan membuka universitas Islam tertua 100 tahun lebih umurnya, namanya Omdurman Islamic University, Al-Jamiah Al-Islamiyah Omdurman. Datanglah dosen-dosen dari Al-Azhar mengajar ke sana, maka titel orang dari Sudan pun LC juga. Dan Al-Mukarram Ustadz Tengku Dahlan Yusda LC-nya dari Sudan. Saya pun dari Sudan juga, bedanya
Beliau 2010 sudah tamat dari Sudan, sedangkan saya 2017 baru mendaftar ke Sudan. Jadi beliau jauh di atas saya. Kalau diibaratkan sepeda motor, beliau kap 70. Jadi tahun tinggi, lama. Kalau saya ini Kawasaki Ninja lah, yang keluaran terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mengapa ini disebut dengan Ma'had As-Sudaniyah. Kami sebagai alumni Sudan bangga. Kalau ditanya orang nanti saya Ustadz tamat Sudan, iya. Tahu Ustadz pesantren tahfiz Quran Sudaniyah yang di Medan. Oh, itu kami itu. Kita ini kan selalu mengakui kalau yang hebat-hebat. Tahu Ustadz As-Sudaniyah yang di Medan. Oh ya, itu kami alumni Sudan itu. Pernah Ustadz ceramah di sana. Itulah nampaknya kau belum subscribe lagi. Kalau kau tonton ceramahku di YouTube waktu di pesantren As-Sudaniyah itu, pasti kau tahu aku pernah ceramah ke sana. Padahal baru sekali. Maka mudah-mudahan kehadiran saya di Ma'had As-Sudaniyah li Tahfizil Quran ini mendatangkan barokah buat saya, insyaallah. Jamaah dapat juga, cuman saya yang lebih banyak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau pergi ke Ma'had jumpa sama orang-orang penghafal Quran, saya tuh tidak ada niat mau mengajar, niat saya mengambil barokah. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di toko, turun rahmat di toko. Di sini bukan satu orang baca Quran, sanawiyah, aliyah, baca Quran, hafal Quran, maka bertebaran rahmat di Ma'had As-Sudaniyah ini. Datang Abdul Somad kemari untuk mendapatkan rahmat itu, pulang nanti ke rumah, semua yang ikut ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena tarawih, tahajud, witir, iktikaf, puasa, sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Tidak ada satu pun di antara kamu, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun dengan kemuliaan Al-Quran. Makanya doanya, Allahumma arhamna bil, rahmati kami dengan Al-Quran. Gua, lubang batu di atas gunung, banyak gua di Sumatera Utara, tapi ini bukan gua sembarang gua. Berlomba-lomba nenek-nenek pun naik ke atas, menggeletar tangan nenek itu, saya tengok mendaki gua Hira. Kenapa gua itu menjadi tujuan? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember, banyak bulan, tapi bulan itu dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di bulan itu turun Al-Quran. Satu-satunya bulan yang dituliskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, banyak malam, tapi malam itu dimuliakan Allah. Kenapa malam itu dimuliakan Allah? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena turun Al-Quran. Makkah menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Gua Jabal Nur menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Maka rahim ibu akan menjadi rahim yang mulia
kalau rahim itu melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Kepala bapak menjadi kepala yang mulia. Kenapa? Karena kepala itu akan dipasangkan mahkota tajun minan nur, bukan mahkota raja, tapi mahkota dari cahaya, dan itu hanya didapatkan dari anak-anak para penghafal Quran. Maka yang sudah mendaftarkan, apalagi menjadi alumni, alhamdulillah. Bagi yang belum, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat ini sekarang sedang sakit. Umat ini sekarang dari ujung kaki sampai ujung rambut sakit. Ujung rambutnya sakit apa? Ketombe, rambut gugur. Kakinya sakit apa? Rematik, asam urat. Bagian tengah badannya sakit apa? Asam lambung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sedang sakit. Semua orang yang menjenguk, menengok, tak ada yang memberikan solusi. Semuanya asal menengok. Tak sampai hari Jumat selesai. Tak ada satupun yang memberikan obat. Maka pada kesempatan ini kita bahas penyakit umat ini. Kenapa itu yang Ustadz bahas? Karena temanya adalah peran pondok pesantren dalam mewujudkan generasi berakhlakul karimah. Pada kesempatan ini saya bahas 5 penyakit. Kenapa sikit kali Pak Ustadz? 5 itu aja pun dah parah kali. Ini pun penyakit yang kronis, yang akut. Adapun ibarat penyakit yang kita bahas nih, jantung koroner, diabetes meletus, sakit kanker. Adapun penyakit kurap panu dan kadas, Bapak Ibu uruslah sendiri. Penyakit yang pertama namanya penyakit liberalisme. Ada patung di Amerika, tangan menunjuk begini, nama patungnya Liberty. Liberty artinya pembebasan. Liberalisme, anak-anak kita diajarkan hidup bebas tanpa ada ikatan. Kau kenapa pakai celana panjang? Karena agamaku Islam melarang menampakkan aurat. Ngapai kau mau diikut-ikut, diikat-ikat? Kita hidup lahir bebas, lahir telanjang, hiduplah telanjang. Sudah ada nama alirannya nudis, bebas mau pakai apa saja. Kau kenapa tak minum khamar, tak pakai sabu, tak mengisap ganja, tak pakai narkoba? Karena larang oleh Islam, haram. Hidup bebas, hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Di-share melalui internet, ditebarkan pemikiran jahat ini melalui Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp. Bahkan ada satu website khusus untuk menyebarkan hidup bebas tanpa ikatan. Maka Islam melarang kita untuk kemaslahatan diri, agama dan bangsa. Kulu, makanlah, silakan makan, bebas. Tapi ada yang tak boleh dimakan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Perempuan mau pakai pakaian silakan, tapi aurat tetap ditutup. Jangan sempit, jangan transparan, jangan nampak bentuk, jangan solek jahiliyah. Dulu orang mencaci maki, sumpah serapah, cadar. Ini tradisi Arab, bebuih mulut orang mengejek cadar. Didatangkan Allah COVID, laki-laki pun bercadar. Baru kau tahu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ada orang bercadar menjadi pusat perhatian, terbuka biji mata orang menengok. Sekarang yang tak bercadarlah yang diperhatikan prokes. Mana cadar kau? Mana cadar? Ini doa-doa orang bercadar nih, COVID nih datang. Salah pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kalau mau membalas mudah saja bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kau ejek agama Allah, kau katakan tak usah diikat-ikat, tak usah kami dibatas-batasi, kami mau hidup sebebas-bebasnya. Maka sesungguhnya
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikatan karena dia sayang kepada kita. Hurrimat alaikum ummahatukum, jangan kau nikahi emakmu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara perempuanmu, silakan kau nikah. Tapi ada yang tak boleh dinikahi. Sekarang mereka mau bebas sebebasnya, semua boleh dinikahi. Bahkan ada satu orang di Eropa menuntut, mengadukan gugatan ke pengadilan supaya dia bisa menikahi anak kandungnya sendiri. Bayangkan itu. Ini sudah gila dunia ini. Maka ini salah satu penyakit manusia modern, namanya liberalisme, aliran yang mau hidup bebas tanpa ikatan. Menikah dalam Islam mesti ada akad, ada wali, ada saksi, dua orang adil saksinya, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Lalu dia mau bebas tanpa ikatan, namanya kumpul kerbau. Kata orang Jakarta, kumpul kebo. Bebas tanpa ada ikatan. Yang hidup saya, yang berzina saya, yang berdosa saya, yang mau masuk neraka saya. Kenapa ente mengurus urusan saya? Begitu entengnya mereka berkata. Lalu orang yang tak mengaji pun bingung menjawab. Betul juga kata kau ya, kalau gitu kau ajalah masuk neraka. Padahal dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi. Itulah yang dibacakan anak kita tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ajak orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, nanti orang akan semaunya saja hidup bebas tanpa ikatan. Terserah saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya, duit-duit saya, yang buat dosa saya, jangan urus-urus saya. Memang yang punya mata kau, yang punya telinga kamu, yang buat dosa kamu, yang masuk neraka kamu. Tapi kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau aja, bodat. Bilang sama dia, lengkap sama bodat-bodatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalau orang yang benar tidak bersuara, maka orang batil bersuara. Yang benar merasa batil, yang batil merasa betul. Saking banyaknya orang batil bersuara, orang betul diam. Yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Betul batil, batil betul, betul batil, batil betul. Siapa yang betul, siapa yang batil? Maka mesti disuarakan ini. Bapak ibu tak usah bersuara. Yang takut kena bully, yang takut kena caci maki, tak usah bersaudara. Kirim di grup-grup WhatsApp. Jangan komen dulu guys, jantungmu lemah. Ini terlalu berat untukmu, biar Ustadz Somad saja yang menanggung. Kalian cukup like and share. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini penyakit pertama, namanya liberalisme. Isme itu artinya pemikiran. Komunisme, liberalisme, pemikiran. Liberal bebas, liberalisme pemikiran bebas tanpa ada ikatan, tak ada ikatan agama. Penyakit yang kedua namanya sekularisme. Sekular artinya hidup ini tidak diatur oleh agama. Agama urusan privat antara hamba dengan Tuhan. Masalah bernegara jangan bawa-bawa agama. Masalah urusan RT RW bertetangga jangan bawa-bawa agama. Di dalam kamar, di dalam kepala, di dalam hati berdua dengan Tuhan. Pejam mata ingat Tuhan. Dah cukup. Tuhan hanya ruang privasi. Padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam diajarkan, idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, itu maka air minum itu ditutup. Hebatnya air minum di pesantren Sudaniyah,
ditutup, tak ada yang bisa masuk. Musolanya terbuka, kelelawar pun masuk. Kalau sebesar itu pintunya, jangankan kelelawar, helikopter pun masuk dalam. Ada minuman kopi, teh, susu, ginseng, datang lalat, disangkanya airport Polonia, mendarat dia, masuk dia ke dalam. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan, karena di salah satu sayapnya ada bakteri kuman penyakit, dan di salah satu sayapnya ada obat penawar. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, kalau kamu menguap, tahan, jangan buka mulutmu lebar-lebar macam kuda Nil mau mengunyah Monas. Apa yang maksud Ustadz maksud lalat dengan menguap ini? Kalau menguap saja diatur oleh Islam, kalau lalat masuk ke tempat air minum aja diatur oleh Islam, apalagi bernegara dan bermasyarakat. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Sedangkan orang sekuler mengatakan jual beli di pasar, Islam tidak mengatur. Konsep antara pemimpin dengan rakyat, Islam tidak mengatur. Padahal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total, dari mulai masuk WC, masuk masjid, sampai masuk ke parlemen, menentukan keputusan, semuanya berdasarkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Kalau cerita tentang pemimpin, berarti ada yang dipimpin. Kalau ada pemimpin, ada yang dipimpin. Konsep tentang apa? Tentang negara. Maka ulama mengkaji fikih. Ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, wakaf. Ada namanya fikih nikah, tolak, rujuk, li'an, khulu, zihar. Ada namanya fikih muamalah, jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam. Ada namanya fikih daulah yang disebut dengan siasah syar'iyah. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitabnya sudah lebih berumur 1000 tahun. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, ketatanegaraan. Silakan kaji kitab Arba'in, 40 hadis. Silakan kaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Silakan kaji kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Kabir. Tapi kaji juga kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, hukum hakam kenegaraan menurut perspektif agama Islam. Ini sekarang orang menganggap Islam tak perlu campur aduk mengatur masalah perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya. Masalah saya keluar rumah, masalah saya masuk ke diskotek, masalah saya berzina, tak perlu diatur oleh Islam. Islam hanya mengatur masalah hati, masalah zikir, masalah ikhlas, masalah ridha, masalah qanaah. Ustadz jangan cerita politik di masjid, Ustadz jangan bahas-bahas masalah ekonomi, cukup hati aja yang bersih. Kenapa anak ibu tak berjilbab? Bebas lahir ke dunia. Jangan atur-atur rambut anak saya. Yang penting hatinya berjilbab. Tak perlu pakai jilbab di kepala. Yang penting hati berjilbab. Nanti kalau begini pemahamannya, saya takut datang orang gila ke Medan, tak bercelana. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai celana? Yang penting bersempak tuh hatinya guys. Barulah kau tahu. Namanya sekularisme, mengatakan agama tidak perlu intervensi masalah apapun. Saya lebih mengerti tentang hidup saya lebih paham tentang ekonomi, saya lebih kuat, lebih hebat
daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita disebut beragama Islam. Islam artinya apa? Menyerahkan kehidupan kita berekonomi, bermasyarakat, bernegara kepada Islam. Itulah makna Islam, berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Penyakit yang pertama liberalisme. Penyakit yang kedua sekularisme. Penyakit yang ketiga namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Menantang dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang menantang kita mana Tuhan, macam mana Pak Ustadz? Ini negara Republik Indonesia. Tentang Tuhan diatur dalam Pancasila. Pasal Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapa saja yang tak bertuhan, dia tidak layak hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijelaskan penjabarannya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama dan orang mesti berketuhanan yang Maha Esa. Dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang berada di timur khawatir, takut kalau umat Islam menjalankan syariat Islam nanti kami sebetulnya kurang dialog. Karena waktu itu kita masih menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Tidak ada internet, tidak ada chatting, tidak ada browsing, tidak bisa aplikasi Zoom. Andai ada, paham saudara-saudara kita di timur. Akhirnya untuk menghilangkan masalah dengan berjiwa besar, umat Islam berkata, biarlah hilang beberapa kata itu, yang penting kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kata Menteri Agama, Alam Sahratu Prawira Negara, hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Hari ini ada orang entah paham, entah gagal paham, entah otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali, dilaganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Pancasila itu intisari dari Quran, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berakhlakul karimah. Islam mengajarkan akhlak, permusyawaratan. Islam mengajarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Para kiai, para ulama, para habaib merendahkan hatinya, ambil intisari Al-Quran dan Sunnah menjadi rumusan negara. Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila. Pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Karena yang berlawanan. Jangan katakan pilih ikan tongkol atau ikan pari, karena sama-sama ikan. Yang perlu kau tanya, pilih ikan tongkol atau daging kambing, karena itu yang berbeda. Yang berbeda adalah antara Pancasila dengan komunis, karena komunis ateis tak bertuhan. Pertanyaannya begitu, kau pilih Pancasila atau komunis? Yang bertanya bodoh, yang ditanya pauk. Tak tahu pauk, datang kau ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh, atau memang sengaja, memang dia bodoh dulu baru bisa makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit ketiga yang mengerikan adalah ateis, tidak bertuhan. Nanti saya akan mau ke Pekanbaru naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, saya lewat pintu detektor logam. Begitu lewat di pintu detektor,
Ustadz handphonenya belum keluar, keluarkan handphone. Lewat lagi, tet. Ustadz jam tangannya belum buka, buka jam tangan. Begitu lewat lagi, tet. Ustadz jarum pentol ada di dalam. Apa pula jarum pentol? Bukan awak pakai jilbab. Kenapa pintu tuh bisa membaca? Karena pintu ada cahaya X-ray. Karena pintu ada detektor. Begitu lewat pintu, koper pula tertahan. Ustadz Somad, tolong buka kopernya. Macam-macam narkoba kami tengok di dalam. Begitu dibuka, rupanya lah di dalamnya ada oleh-oleh orang Medan, bingka Ambon yang tak pernah dibuat oleh orang Ambon, yang membuat orang Medan. Ternyata di dalamnya ada kue, cahaya X-ray. Kalau dibuka tirai kotak hitam itu tak nampak cahayanya, tapi di dalam itu ada cahaya X-ray yang bisa membaca isi koper tanpa membuka. Begitu petugas curiga, baru dibuka. Jamaah umrah mau berangkat ke kota suci Makkah, curiga orang Saudi Arabia, ini jangan-jangan ada narkoba di dalam. Buka koper orang Indonesia, buka. Begitu dibuka, anjing pelacak pun menggonggong tak berhenti. Begitu dibuka, rupanya sambal belacan, begulung-gulung petai di dalam. Disangka orang itu narkoba yang bergulung. Kenapa bisa ditengok? Karena ada cahaya. Bukalah kotak itu, tengok, ada cahayanya. Tak ada. Kalau cahaya X-ray aja tak bisa kau tengok, apalagi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berakal, maka dia tak perlu menengok. Aku sudah tahu ada gubernur di sana. Dari mana kau tahu ada gubernur? Cukup menengok tanda-tandanya. Apa tanda ada gubernur? Ada baleho, terus ada umbul-umbul, terus ada mobil dinas, terus ada Satpol PP. Itu berarti ada gubernur. Allah tak menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita melihat alam semesta, apa kata kita? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Allah ada menciptakan alam semesta, cukup dengan memikirkan tanda-tanda kebesarannya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptakan Allah, jangan kau pikirkan tentang Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena otakmu takkan sanggup untuk memikirkannya. Pikirkan saja tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit namanya ateisme. Penyakit yang keempat adalah pluralisme. Plural artinya plural jamak, singular satu, plural jamak. Pluralisme aliran yang mengatakan bahwa semua benar, tidak ada yang salah. Jamak, semua yang jamak ini benar, tak ada yang salah. Ini kalau begini nanti anak-anak kita bisa murtad. Kenapa? Karena dia menyangka semuanya benar. Bahkan apapun yang dia lihat, apapun yang didengar, apapun yang dia tengok, apapun yang dia baca adalah benar. Hancur Islam kalau begini. Maka dalam Islam diajarkan inna dina indallahil Islam, yang dibisikkan ke telinga anak kita, la ilaha. Kalau semua benar, untuk apa Nabi mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab? Kalau semua benar, untuk apa Nabi berkirim ke raja Kaisar, raja Romawi, Kisra, raja Persia, Mukaukis, raja Mesir, Aslim, masuk Islam kalian? Kalau semuanya benar, untuk apa Nabi mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur? Pluralisme menggugurkan akidah, tapi jangan dipotong ceramah ini. Makanya jangan dengar ceramah potongan semenit 2 menit. Tengok yang aslinya. Di mana ceramah aslinya? Di pesantren Sudania, lengkap, full. Tapi kami tak bisa datang karena sudah selesai Pak Ustadz. Kalian tengok aja di channel Abdul Somad Official. Tak ada paket kami Pak Ustadz. Kau cari wifi gratis.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara menolak pluralisme lalu engkau memancung tetanggamu yang berbeda agama. Ini perlu diluruskan. Kita menolak pluralisme, tapi kita tetap menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Masalah hidup sosial, bertetangga, satu kantor, satu RT, satu RW. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ceramah tentang kerukunan umat beragama di Medan, Sumatera Utara, mubazir. Kenapa? Karena orang Medan paling rukun tentang berbeda suku, bangsa dan agama. Betul apa salah? Hai saudaraku yang ada di Papua, hai saudaraku yang ada di Makassar, hai saudaraku yang ada di Nusa Tenggara, hai saudaraku yang ada di Kalimantan, kalau kalian mau belajar tentang kerukunan beragama, datang ke Medan, Sumatera Utara. Betul? Apanya yang betul? Di Medan ada kampung yang isinya saudara kita beragama Hindu. Betul? Pergilah kalian ke kampung Madras. Dulu zaman aku sekolah di Medan tahun 90 sampai 95 namanya Kampung Keling. Sekarang berubah Kampung Madras. Yang suka kabika cikabigam coach hotahe datang ke sana. Kalian tengok saudara kita yang berbeda agama. Kalau mau menengok saudaraku yang datang dari bumi Tiongkok, Tionghoa, masih tegak berdiri, rumahnya tak diganggu, rumah cong api. Betul atau salah? Betul. Kenapa mereka dulu datang kemari? Karena bumi yang paling subur menumbuhkan tembakau, daunnya paling lebar, namanya tembakau Delhi. Datang orang beramai-ramai mencari rezeki. Di mana ada gula, di situ ada semut, maka berdatangan. Ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada orang India, berbagai macam suku komunitas ada di sini. Dan hidup damai, adem, ayam, tentram. Tapi dalam berkeyakinan, anak-anak kita mesti diyakinkan dalam dirinya, inna dina indallahil Islam. Semalam pagi saya sedang menjenguk kakak kelas saya sakit. Selesai keluar dari rumahnya, lewat di gang, jamaah sudah berkumpul ramai menyambut Abdul Somad. Tidak dengan tola al badru alaina, tak mereka sambut saya dengan solawat. Mau apa ini ibu bapak? Minta foto. Yang minta foto ibu-ibu perempuan pakai jilbab. Yang memoto perempuan tak pakai jilbab, ada titik di keningnya, namanya Tere, orang India. Yang memoto tak Islam, yang minta foto Islam. Betapa pagi itu saya sedang diajarkan mereka hidup berkawan, bersahabat, bertetangga, tapi mereka tidak kena virus penyakit pluralisme. Ini mesti dibedakan. Kalau tidak nanti anak-anak kita hancur, tak punya pegangan, tak punya akidah, tak punya prinsip. Dalam Islam kita diajarkan berprinsip, berpegang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya selesai la ilaha illallah kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah, di padang mahsyar la ilaha illallah, di liang lahat la ilaha illallah, ditanya mungkar makir la ilaha illallah, masuk ke dalam surga la ilaha illallah. Penyakit yang terakhir, penyakit yang dulu dibawa oleh Belanda. Setelah Belanda pulang, kita mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia hari Jumat bulan Ramadan, merdeka Indonesia. Tapi Belanda masih meninggalkan divide et impera, fitnah, adu domba. Sekarang disebarkan fitnah-fitnah ini dengan buzzer-buzzer yang luar biasa. Dipotong ceramah ustaz, dibentur, dilaga, dihancurkan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Adu domba, penyakit yang mengerikan. Dulu kita diserang Belanda dan Jepang bukan karena Belandanya kuat, bukan karena Jepangnya hebat, tapi karena kita diadu domba. Raja-raja Melayu diadu domba.
antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua diadu domba, maka jangan sampai lagi kita diadu domba. Kalau memang betul-betul mau mengadu domba, belilah ikan cupang. Kau beli ikan laga, kau lagalah ikan, jangan kau laga bangsa Indonesia. Betul. 5 penyakit ini obatnya apa? Obatnya tak lain tak bukan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren, mereka hafal Quran, belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah, sifat 20, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wa daniyah kudrat dan ilmun hayat sama basar kalam. Akidahnya ahlus sunnah, fikihnya mazhab syafi'i, akan kuat berakhlakul karimah. Di samping itu dia hafal Quran, maka selamatlah dia dari penyakit liberalisme. Nah, saya yang menyampaikan pula yang lupa. Sekularisme, ateisme, pluralisme, divide in impera, adu domba, penyakit-penyakit yang